Dan berusaha mengenai Perpres 66 tahun 2025 tentang keterlibatan TNI dan Polri dalam melindungi jaksa akan kita diskusikan bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni dan juga pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Ahmad Suparji. Selamat malam Bapak-bapak, Bang Sahroni, Prof. Suparji. Terima kasih sudah bersedia berbincang bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Bang Sahroni dulu deh. Bang Sahroni, nampaknya Perpres ini terbit sebelumnya ada ribut-ribut di bawah, ada polemik. Kenapa sih, apa sih urgensi militer harus menjaga kejaksaan begitu? Tiba-tiba kemudian Perpresnya 66 diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang Anda lihat dari sini, Bang Sahroni? Nah, kita lihat dari sisi positif aja, karena kejaksaan ini kan lagi melaksanakan penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi yang gede-gede. Ya. Mungkin saja analisis dari internal kejaksaan menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden yang akhirnya kebutuhan untuk pengamanan yang sifatnya untuk penjagaan institusi ini lebih kuat gitu. Dan kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh negara untuk mengamankan institusi kejaksaan itu mutlak agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Terkadang kan orang kalau udah mau babi buta bisa melakukan apa aja. Dan makanya Perpres itu ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ini langkah di mana untuk pencegahan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kejaksaan juga beserta keluarganya. Nah, saya rasa ada indikasi yang mungkin secara negatif sudah bisa dilihat ada hal-hal yang kurang baik. Maka itu pengamanan cukup ekstra agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin di luar kapasitas manusia secara normal. Mungkin begitu dari saya. Oke, saya mau ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, saya mau langsung meminta juga Suparji, mohon maaf. Prof. Suparji, seperti apa respons Anda terhadap Perpres ini? Ya, saya kira ini memang sesuatu yang kemudian di luar ya kelaziman gitu ya. Di dalam negara yang demokratis ya, di dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Mestinya kalau sudah mapan itu bahwa pengamanan dalam konteks ya, penegakan hukum itu tidak sampai melibatkan TNI kan gitu. Tetapi mungkin saja bisa dipahami ya bahwa ini kan sebagai salah satu bentuk untuk memberikan satu efek terapi kejut gitu ya, sebagai sebuah strategi yang berusaha untuk mendukung ya, menciptakan adanya stabilisasi ya kebijakan, stabilisasi dalam proses penegakan hukum. Mengingat bahwa dalam realitasnya penegakan hukum yang terjadi sekarang ini kejaksaan gitu dan menghadapi begitu banyak tantangan ya, menghidupi begitu banyak persoalan. Maka untuk itu dalam rangka untuk memastikan proses penegakan hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran gitu, maka kemudian perlu adanya jaminan keamanan, perlu adanya sebuah perlindungan gitu. Namun pada sisi yang lain sebetulnya bahwa ini kan juga sangat membuka ruang untuk membangun kolaborasi dalam konteks pengamanan. Ada keterlibatan TNI, ada keterlibatan Polri, ada keterlibatan BIN, ada keterlibatan BAIS dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, sebetulnya kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang utamanya adalah dalam rangka memastikan proses penegakan hukum ini, termasuk kemudian kepada kejaksaan itu tidak terganggu sama sekali. Kan kalau ada gangguan dalam konteks keamanan, ya, tekanan, ya,
intimidasi dan lain sebagainya, maka dikhawatirkan proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kita lihat dalam perspektif bagaimana komitmen Presiden ya, untuk mendukung sepenuhnya penegakan hukum ini berjalan dalam konteks ya sesuai dengan harapan kita sebagai negara hukum, dan utamanya adalah dalam konteks pemberantasan korupsi. Karena kita sangat mengetahui betul bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, mulai dari akan membuat penjara yang terpencil di pulau terpencil, kemudian akan dimiskinkan dan lain sebagainya, bahkan akan dimaafkan. Ini kan sebuah perhatian yang sungguh-sungguh dalam konteks pemberantasan korupsi gitu ya. Oke, baik. Jika tadi Bang Saroni juga menyebut ada karena kebetulan ada misalnya kasus-kasus korupsi yang besar sedang ditangani sehingga perlu dilakukan pengamanan yang katakanlah super ketat begitu. Sama ke Bang Saroni. Bang Saroni, artinya ketika Anda mengatakan bahwa ada potensi gangguan itu, artinya tidak menutup kemungkinan juga nanti TNI akan dilibatkan di institusi penegak hukum lain, seperti misalnya KPK katakanlah. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Saroni? Ada, boleh juga, nggak apa-apa, karena sifatnya negara adalah melindungi dari segala macam tantangan terkait dengan proses penegakan hukum. Nah, memang tadi Profesor bilang tidak lazim ya. Nah, memang tidak lazim juga karena kejaksaan sekarang lagi memberantas tindak pidana korupsi gede-gede gitu. Nah, ini biasanya kan landai-landai aja, dia tidak terlalu berpolemik besar, tapi karena ini presiden dari tentara, memiliki punya karakter yang kuat, maka ini nggak main-main. Ini adalah shock terapi bagi mereka-mereka yang menganggap remeh-temeh, mungkin sebelumnya menganggap biasa saja, tapi sekarang punya kebijakan kewenangan yang besar yang dilakukan oleh para institusi penegakan hukum. Nah, tiga lembaga penegakan hukum yang kita punya adalah KPK, polisi, dan kejaksaan. Ini berperan aktif, maka seyogianya untuk mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya yang tadi saya sudah sampaikan di awal, orang biasanya akan gelap mata melakukan apapun yang akan dia paksakan dengan cara apapun. Misalnya menghalalkan segala cara itu apa sih misalnya? Oh, dia dengan cara mungkin aja menggunakan premanisme atau demo-demo atau melaksanakan hal-hal yang memang di luar lumrah orang secara berpikir normal. Itu bisa saja terjadi. Tapi ini karena bentuk pencegahan atas permintaan kejaksaan dan meminta langsung kepada Bapak Presiden dan dilihat nyata ada indikasi itu, maka Presiden memberikan tanda tangan peraturan Presiden itu secara cepat. Kenapa? Mungkin indikasinya agak kelihatan, wah ini bahaya ini misalnya gitu kan. Nah, potensi-potensi bahaya itu ini dicegah agar tidak sampai terjadi. Dan kita berharap di Republik ini kan, misalnya tindak pidana korupsi itu bukannya hal yang baru. Banyak sekali kejadian tindak pidana korupsi, tapi berharap ke depan kita sama-sama memiliki tanggung jawab agar institusi kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Demikian. Baik, Bang Saroni, artinya Anda juga mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh institusi kepolisian selama ini belum cukup. Ya, kalau memang akhirnya polisi belum cukup, maka minta kepada tentara misalnya. Dan sekarang kan di kejaksaan itu ada Jampitmil yang dimana berhubungan dengan militer. Nah, karena berhubungan dengan militer, seyogianya Pak Jaksa Agung melaporkan kepada Presiden selaku penguasa pemerintah yang sekarang ini adalah menyampaikan hal-hal yang mesti dihadapi dengan apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung. Menurut saya ini biasa aja sebenarnya sih, nggak perlu akhirnya kita menganggap seolah-olah TNI sudah masuk ke dalam ranah ini. Lo memang iya, misalnya sekarang Dirjen Bea Cukai itu kan baru pertama nih misalnya dari tentara. Jadi kita yang biasanya tidak lazim sekarang jadi lazim nih, karena membiasakan hal yang baru dalam memimpin satu institusi di mana untuk meluruskan apa yang perlu diluruskan.
Jadi kita ambil sisi positif apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk supaya ke depan semua tertata dengan baik, berlaku dengan secara bijak, bahwa inilah bentuk pemerintah bertanggung jawab di negara ini. Baik, sama kayak Prof. Suparji. Prof. Suparji, benar tadi Bang Sarono juga mengatakan ada khawatiran begitu, kok ini TNI rasa-rasanya sudah masuk ke banyak sektor sipil ini. Bagaimana tanggapan Anda dari pandangan akademik? Ya, saya kira saya setuju dengan Mas Sahroni ya, bahwa saya kira mendikotomi gitu ya, TNI, Polri, atau kemudian melakukan ya polarisasi diametral dalam konteks bernegara sekarang ini kan menjadi sesuatu yang perlu kemudian direduksi. Era yang sekarang dibangun bagaimana era kolaboratif kan gitu ya, bagaimana membangun chemistry terhadap bagaimana instrumen negara gitu. Yang terpenting adalah bagaimana semua pihak itu saling memastikan berjalan pada tupoksinya secara proporsional, secara prosedural, secara proporsional, dan secara substansial gitu loh. Jadi itu sebetulnya negara lebih mementingkan itu. Misalnya dalam konteks pengamanan TNI di Kejaksaan kan, selama ini pun juga sudah terjadi kan itu. Dan selama ini kan sudah berlangsung kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri gitu. Yang terpenting ke depan adalah bagaimana ada kemandirian dalam proses penegakan hukum, tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi dalam proses penegakan hukum. Kemudian juga dalam konteks misalnya adanya peran-peran misalnya TNI ya misalnya yang kemudian masuk dalam jajaran-jajaran misalnya jabatan-jabatan tertentu gitu ya, bahwa itu kemudian kita tidak lagi pada sebuah paradigma akan kembalinya fungsi ABRI pada waktu itu, yang kemudian ada trauma masa Orde Baru. Saya kira kan trauma-trauma tadi itu kan sudah diantisipasi dengan bagaimana memastikan adanya transparansi, memastikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas gitu. Jadi itu yang kemudian harus kita bangun, spirit berbangsa dan bernegara kita itu. Bahwa trust harus kita bangun, prejudice harus kita minimalisasi, dan kemudian mengontrol harus kita kedepankan. Dengan demikian bahwa tujuan berbangsa dan bernegara ini adalah menjadi mudah diwujudkan gitu loh. Bahwa kekhawatiran yang ada perlu kemudian dimitigasi, sehingga kemudian tidak terwujud gitu. Misalnya dalam konteks adanya pengamanan TNI di Kejaksaan, apa sebetulnya yang dikhawatirkan kan gitu. Kekhawatirannya apakah akan ada intervensi, kekhawatirannya akan mengganggu penegakan hukum, kekhawatirannya akan mengembalikan fungsi ABRI apa. Dan kalau kemudian itu yang dikhawatirkan, perlu kemudian diantisipasi. Demikian pula dia yang mendapatkan peran pun harus menjalankan proporsinya sesuai dengan fungsi yang dimiliki. Jadi ini kadang-kadang kita sulit kemudian maju ketika kemudian kekhawatiran yang tidak beralasan dan tidak secara objektif dan rasional, secara proporsional melakukan antisipasi. Jadi poin yang saya penting adalah bahwa bagaimana adanya peraturan-peraturan yang mengemuka termasuk Perpres sekarang ini, bagaimana mengawal dan memandu agar Perpres itu berjalan sesuai dengan misi dan visinya gitu loh. Ya. Jadi Prof. Suparji, Anda tidak ada kekhawatiran bahwa keterlibatan TNI nanti ini akan memberikan intervensi terhadap penegakan hukum di Kejaksaan? Ya, saya kira tidak akan terjadi seperti itu kan gitu, karena memang bukan proporsinya. Bahwa yang dilakukan adalah konteks pengamanan, menjaga stabilitas, melindungi kan itu, bahwa siapapun kan ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keterbatasan gitu loh. Bagaimana menghadapi misalnya pemberantasan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar, misalnya melibatkan misalnya orang-orang besar atau kemudian kasus besar dan sebagainya, supaya tidak ada kekhawatiran, maka perlindungan tadi itulah yang kemudian harus dikedepankan. Jadi menurut saya kekhawatiran bahkan mengintervensi proses penegakan hukum saya kira tidak akan terjadi, karena Kejaksaan memiliki bagaimana independensi, memiliki kredibilitas, integritas yang dikedepankan dan dijaga gitu. Ya. Baik. Sama ke Bang Sarono. Bang Sarono, ini kalau kita melihat batasan juga kewenangan. Batasan kewenangan ini kan jelas ada aturan bahwa ya TNI itu sebagai alat pertahanan, bukan alat keamanan dalam negeri. Apakah menurut Anda Perpres ini tidak bertentangan dengan batasan ini? Ya lah, kalau saya lihat ya,
Karena nih negara lagi belum ada perang-perangan, ya udahlah jaga dulu lah institusi lembaga yang memang harus dijaga gitu. Tapi kan perangkat yang untuk pertahanan negara kan sudah disiapin. Kenapa? Artinya TNI-nya lagi nganggur katakanlah begitu sampai harus dilibatkan di ranah sipil. Pelibatan dalam institusi TNI Polri itu semua harus terlibat, nggak boleh enggak. Kebetulan dalam perspektif untuk pengamanan institusi yang sedang menangani kasus korupsi-korupsi besar ini penting dijaga. Kalau enggak nanti kita seolah-olah membiarkan. Dan kalau membiarkan maka itu pembiaran pada penguasa yang saat ini nggak baik juga. Maka dibutuhkan untuk pengamanan ekstra agar institusinya tetap terjaga dengan baik. Kita ambil positif thinkingnya saja lah. Oke, tapi bukankah nanti akan ada tumpang tindih kewenangan Bang Sahroni antara kepolisian dan juga TNI? Nggak ada kan? Ya. Nggak ada kan, TNI tetap menjaga aja. Betul kata Prof tadi bahwa menjaga stabilitas agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak perlu terjadi. Dan kita berpikir positif aja. Dan jangan sampai diambil seolah-olah ini dianggapnya miring. Enggak. Ini baik-baik aja kok semua. TNI dilibatin, anggotanya banyak kok. Ntar kalau perang untuk pengamanan negara, perang beneran kayak Ukraina dengan Rusia misalnya kita, boleh lah. Udah nggak usah dilibatin untuk institusi, udah suruh perang aja dulu. Gitu. Oke, jadi tidak ada masalah dengan batasan wewenang tadi begitu ya Bang Sahroni? Nggak ada. Oke, Bang Sahroni kemarin dari Komisi 3 juga, dari anggota Komisi 3 Bang Hinca Panjaitan mengatakan Perpres ini bagus, cuman tidak boleh berlaku secara permanen jangka panjang. Apa kekhawatiran Komisi 3 di situ? Iya, makanya itu kan dimulai dan belum ada waktunya. Tapi tidak permanen ini. Toh bisa aja nanti kalau sudah dianggap tidak perlu lagi pengamanan, dengan sendirinya pasti akan ditarik itu pengamanan. Enggak kok, ini nggak permanen kok. Baik, sama ke Prof. Prof. Suparji. Prof. Suparji, jadi seberapa yakin Anda bahwa dengan nantinya institusi TNI banyak dilibatkan dalam urusan sipil misalnya, katakanlah sudah menjaga juga KPK, institusi sipil lainnya, apakah itu tidak akan memberikan image yang menyeramkan begitu bagi warga? Kok ini KPK dijaga oleh militer, kemudian seolah-olah ada semacam perang mungkin? Bagaimana pandangan Anda, Prof. Suraji? Ya, saya kira bahwa mindset bahwa tentara kemudian serem, menyeramkan gitu ya, itu saya kira harus direduksi gitu ya, berubah menjadi sikap-sikap yang humanis gitu ya. Ini juga penting bagaimana kemudian tanpa kehilangan karakter dan sikap militerisme, tapi tetap mengedepankan adanya sebuah humanisme gitu loh. Jadi menurut saya bahwa mindset tadi itu akan juga berubah ketika kemudian pola-pola pikir, pola sikap, pola tindak tentara itu bisa menunjukkan sikap humanisme gitu. Dan yang kedua, saya setuju dengan Mas Sahroni tadi bahwa ini akan bersifat ad hoc gitu ya, bersifat ad hoc sampai kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara kita berjalan sebagaimana mestinya gitu. Bahwa misalnya sudah tidak ada korupsi lagi kan gitu, maka akan kemudian aparat penegak hukum menjadi tidak perlu lagi bekerja keras dan tidak perlu lagi dengan dilindungi gitu loh. Jadi ini kan sifatnya kembali pada persoalan bangsa kita, persoalan bangsa kita yang sangat serius, maka perlu penanganan yang serius kan itu. Dan kemudian juga penting bagaimana mengedepankan tadi bahwa adanya pola pikir akan saling bertentangan ya, akan saling berkompetisi, akan terjadi ego sektoral gitu. Dan perlu kemudian dirubah bagaimana membangun kebersamaan gitu. Bahwa angka ego sektoral tadi itu perlu kemudian dihilangkan gitu. Dan kemudian yang penting adalah membangun kebersamaan, membangun saling mengisi, saling melengkapi dalam konteks misalnya perlindungan jaksa antara TNI Polri bisa saling mengisi tanpa dan harus kemudian di antara satu dan yang lain. Jadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan akan muncul ketakutan, penyeraman terhadap penegak hukum, tapi justru sebaliknya akan memastikan perlindungan pada penyelenggara negara, memberikan perlindungan kepada penegak hukum dan pada akhirnya melindungi pada warga negara sendiri yang berkepentingan gitu ya.
Baik, saya mau ke Bang Saroni. Bang Saroni, sejauh ini kalau koordinasi dengan pihak kepolisian, seperti apa sih nanti tupoksi kerja antara TNI dan Polri menjaga kejaksaan ini? Apakah sudah diatur misalnya apa yang perlu dijaga kepolisian, apa yang dijaga oleh TNI, atau bagaimana Bang Saroni? Masih mute kayaknya Bang Saroni? Ini akan ya, jadi silakan. komunikasi antara Jaksa Agung dengan Kapolri misalnya, sesuai kebutuhan aja, tidak akan tumpang tindih. Dan permintaan dari Pak Jaksa Agung nanti misalnya apakah dimix antara TNI Polri atau memang ada waktu misalnya TNI dulu atau polisi dulu, nah itu akan ditindaklanjuti oleh kedua lembaga. Yang penting Perpres yang ditandatangani oleh Bapak Presiden ini segera dilaksanakan karena ini kepentingannya untuk menjaga institusi dan institusi ini sedang melakukan tindak tegas terhadap tindak pidana korupsi besar-besar, maka itu yang dijaga. Saya kira itu hal yang secara teknis itu dibicarain oleh Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Bang Saroni, bagaimana kemudian kita masyarakat ini bisa memastikan bahwa tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kekhawatiran warga ini dilibatkannya TNI di kejaksaan? Nggak ada, maunya warga pada pikirannya kan selalu berpikir negatif tentang institusi. Negara ini negara besar, perlu dijaga dengan baik-baik agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kalaupun terjadi emang Bang Saroni, tapi bagaimanapun ini aspirasi masyarakat Bang Saroni. Ini Komisi 3 apakah mungkin akan melakukan pengawasan atau bagaimana? Ini aspirasi di mana saya mewakili aspirasi masyarakat. Saya pastikan tidak ada hal yang akan merugikan masyarakat tentang TNI masuk ke ranah jabatan sipil. Tidak ada. Kita saling menjaga dan saling mengawasi apa yang akan dilaksanakan oleh para institusi lembaga yang ada sekarang. Oke, baik. Terakhir saya ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, apa yang membuat Anda betul-betul yakin bahwa pelibatan TNI menjaga kejaksaan dan mungkin bisa jadi nanti ke KPK juga, ini publik tidak perlu khawatir? Apa yang membuat Anda yakin, Prof? Ya, keyakinan bahwa ini tidak akan mengganggu proses penegakan hukum karena memang kewenangan yang dimiliki hanya sebatas perlindungan dan pengamanan. Kemudian yang kedua bahwa aparat penegak hukum yang menjalankan misalnya penyelidikan dan penyidikan dibatasi oleh berbagai regulasi yang terkait yang kemudian akan menjauhkan dari proses intervensi tadi itu. Dan yang ketiga, keyakinan ini terbangun karena memang ini sudah sangat transparan kan gitu. Kehidupan kita itu sudah sangat terbuka gitu. Maka kemudian apapun konspirasi yang terjadi itu akan bisa terbuka oleh masyarakat gitu. Dengan demikian tidak akan ada semacam spekulasi bermain-main gitu. Kemudian yang keempat saya kira sudah cukup banyak stakeholder yang bisa kemudian memberikan kontribusi untuk mengawal dan memandu proses penegakan hukum. Dan kemudian yang kelima keyakinan terbangun karena memang bahwa keberadaan Perpres ini sangat limitatif dalam konteks kewenangan yang ada dan sekaligus sangat terbuka adanya peran-peran pihak yang lain sehingga tidak ada kemudian monopoli atau kemudian kewenangan yang totalitas gitu, tapi kemudian ada peran-peran pihak lain dan adanya peran-peran pihak yang lain tadi itu apakah kemudian tidak akan bisa berjalan dengan sesukanya, sewenang-wenang dan sebagainya, tapi justru akan semakin hati-hati, semakin cermat. Maka dengan berbagai argumen tadi itu saya memiliki pandangan bahwa Perpres ini akan memberikan sebuah angin segar proses penegakan hukum ke depan. Tidak ada ketakutan, keraguan bagi para penegak hukum untuk bisa kemudian memberantas korupsi sekerasnya, setuntas-tuntasnya gitu kan, ada jaminan tentang perlindungan keamanan, perlindungan keselamatannya. Oke, baik. Prof. Suparji nampaknya cukup yakin begitu ya, tidak akan ada pengaruh, tidak perlu ada kekhawatiran begitu. Bang Saroni, terakhir deh, saya ingin memperjelas tadi pernyataan Anda. Jadi kenapa kemudian TNI diturunkan menjaga jaksa? Artinya benar-benar bahwa jaksa saat ini sedang menangani kasus korupsi yang besar-besar begitu ya. Jadi kenapa juga belum ke KPK? Artinya KPK belum menangani yang besar-besar juga, Mas Roni?
Iya, tergantung. Ini kan kalau KPK mau misalnya minta pengamanan kepada TNI, misalnya kepada polisi yang dilakukan biasa kepada polisi ya, boleh saja, pasti dikasih kok. Tergantung Pada permintaan ya. kebutuhan yang kiranya. Tergantung permintaan. Dan kalau memang dianggap ini akan mensiasati ada gejala-gejala, ada indikasi yang sifatnya akan memberikan rasa tidak nyaman. Pimpinan KPK akan minta langsung dengan TNI, itu sangat pasti dikasih sesuai kebutuhan. Jadi jangan khawatir, kita di DPR akan mengawasi ini pada kepentingan negara. Bang Saroni, apakah nantinya ini hanya akan terbatas pada institusi sipil penegak hukum? Bagaimana dengan institusi sipil yang lain misalnya? Saya rasa kalau yang lain agak lebay ya. Tapi kalau masalah Jaksa Agung, polisi, KPK itu boleh. Tapi kalau yang lain itu lebay lah. Itu malah kita yang protes untuk tidak dilakukan. Kacau nanti negara. Oke, baik. Bang Saroni yakin pastikan bahwa tidak akan ada intervensi, begitupun juga Prof. Suraji sangat berkeyakinan ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Terima kasih Bang Saroni, Prof. Suraji sudah memberikan pandangannya bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih.